Shalom, perkenalkan nama saya Cornelia Novitasari Etimanehat. Saya mahasiswi Universitas Timor, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan paradigma menurut Nicholas Henry. Yang pertama, paradigma administrasi negara menurut Nicholas Henry. Paradigma ini dikemukakan oleh Woodrow Wilson pada tahun 1987. Beliau merupakan Presiden Amerika Serikat dan juga merupakan guru besar ilmu politik. Adapun 5 paradigma menurut administrasi negara dikemukakan oleh Nicholas Henry. Yang pertama itu dikotomi politik dan administrasi pada tahun 1900 sampai dengan 1926. Paradigma ini diawali oleh pendapatan dari Frank Goodenough pada tahun 1900 bahwa pemerintahan ini diawali oleh pemerintahan memiliki 2 fungsi, yaitu politik dan administrasi. Menurut Goodenough, fungsi politik adalah melakukan kebijaksanaan dan melahirkan keinginan dan negara. Sedangkan menurut fungsi administrasi adalah hal yang berhubungan dengan pelaksanaan dari kebijaksanaan tersebut. Yang kedua, prinsip administrasi negara tahun 1927 sampai dengan 1937. Administrasi negara bisa terjadi di semua tantangan administrasi tanpa mempedulikan kebudayaan, fungsi, lingkungan, misi, atau kerangka institusi. Hal ini merupakan dari lokus prinsip-prinsip administrasi negara. Yang ketiga, paradigma negara sebagai ilmu politik tahun 1950 sampai dengan 1970. Muncul karena banyak kritikan yang ditujukan untuk administrasi negara pada saat itu. Sehingga ilmu administrasi negara memilih ilmu politik sebagai konsep dasar dari administrasi negara. Lokus dari paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik adalah birokrasi pemerintahan dan mengalami kekurangan hubungan dan fokusnya. Yang keempat, administrasi negara sebagai ilmu administrasi pada tahun 1956 sampai dengan 1970. Pada saat itu, administrasi negara dianggap sebagai kelas 2 dari ilmu politik. Oleh karena itu, administrasi negara memilih kembali pada ilmu administrasi. Yang kelima, administrasi negara sebagai ilmu administrasi negara pada tahun 1970. Administrasi negara meningkat ke wilayah ilmu kebijakan, politik, ekonomi, dan proses pembuatan kebijakan pemerintah beserta analisisnya. Fokus dari administrasi negara adalah teori organisasi, praktek dalam analisis kebijakan publik, dan teknik administrasi dan manajemen yang maju. Sedangkan lokus normatif dari administrasi negara adalah birokrasi pemerintahan dan persoalan-persoalan masyarakat. Yang kedua, perilaku administrasi. Manusia yang bertindak secara rasional merupakan manusia administratif. Terdapat 4 prinsip administrasi, yaitu yang pertama, efisiensi administrasi ditingkatkan melalui spesialisasi. Dan yang kedua, efisiensi ditingkatkan dengan membagi kelompok dalam suatu hierarki wewenang. Yang ketiga, efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mempersempit rentang kendali. Dan yang keempat, efisiensi ditingkatkan dengan pengelompokan pekerjaan dan maksud pengawasan berdasarkan tujuan, proses, pelanggan dengan tempat. Yang ketiga, pilihan publik. Teori pilihan publik merupakan suatu teori yang menganggap bahwa manusia akan selalu mencari keuntungan dan manfaat yang paling menguntungkan bagi dirinya dalam setiap pengambilan keputusan. Karena manusia diartikan sebagai makhluk ekonomi yang selalu mengejar keuntungan pribadi melalui serangkaian keputusan yang mampu memberikan manfaat yang paling tinggi. Adanya teori ini dapat membantu menghubungkan antara ilmu administrasi negara, ilmu politik, serta ilmu ekonomi.
Teori pilihan publik adalah dapat menjadi penghubung antara ilmu administrasi negara, ilmu politik, dan ilmu ekonomi. New Public Management. New Public Management muncul pada tahun 1980-an, khususnya di New Zealand, Australia, Amerika, dan Inggris. Ketika terjadinya krisis di negara tersebut, sering berjalannya waktu, paradigma ini menyebar. Hal ini dikarenakan adanya promosi dari lembaga internasional yaitu Bank Dunia, IMF, Sekretariatan Negara Persemakmuran, dan kelompok-kelompok konsultan manajemen. Paradigma New Public Management ini muncul disebabkan oleh sejumlah kekuatan yang baik di negara maju maupun negara berkembang. Sasaran utama dari perubahan yang diinginkan adalah peningkatan cara pengelolaan pemerintah dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat dengan mengutamakan keefisiensi dan efektivitas. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli, yaitu terdapat sejumlah prinsip dasar New Public Management, yaitu yang pertama, penanganan oleh manajemen profesional. Yang kedua, adanya pendefisiensian yang jelas terhadap tujuan, target, dan indikator, dan keterinflasan. Yang berikut, penekanan pada pengawasan, keluaran, dan manajemen wirausaha. Yang berikut, unit yang terkumpul. Yang berikut, kompetisi dalam layanan publik. Yang berikut, penekanan pada gaya sektor privat dalam praktek manajemen. Yang berikut, penekanan yang lebih besar pada disiplin dan penghematan. Yang berikut, penekanan terhadap peran dari manajer publik dalam menyediakan pelayanan yang kualitas tinggi. Yang berikut, penekanan terhadap peran dari manajemen publik dalam menyediakan pelayanan yang berkualitas tinggi. Yang berikut, menjaga penerimaan terhadap kompetisi dan wawasan yang tertukar mengenai bagaimana tujuan publik harus dilakukan oleh aparatur pemerintahan. Yang berikut, meta governance. Adanya globalisasi mengakibatkan munculnya meta governance, dan hal itu mengarah kepada pengurangan peran pemerintah secara dominan. Meta governance adalah suatu konsep yang berkembang seiring dengan perkembangan good governance. Meta governance merupakan teori yang berseberangan dengan teori neoliberalisme, konsep neoliberal yang secara tegas mendefinisikan pemisahan tanah negara, pasar, dan masyarakat. Pembagian tanah tersebut menjadikan pasar sebagai pemegang kekuasaan terbesar, sementara kapasitas negara mengalami pelemahan dan masyarakat diposisikan sebagai konsumen. Yang berikut, global governance. Global governance bukanlah suatu konsep yang jelas dan cenderung dianggap sebagai still Scotsword semata-mata. Dalam arti ini, global governance sebenarnya merupakan sebuah proyek normatif, yakni sebuah gagasan yang diidealkan ataupun ada yang direalisasikan. Global governance sebagai upaya untuk menjawab tantangan yang muncul akibat globalisasi, di mana terjadinya perkembangan pusat-pusat kekuasaan, otoritas, serta kompetensi yang baru di luar kerangka negara bangsa. Salah satu situs kekuasaan, otoritas, dan kompetensi yang sangat penting dalam konteks globalisasi adalah pasar. Berangkat dari asumsi bahwa globalisasi menimbulkan krisis politik tradisional, kebutuhan akan mekanisme atau fungsi yang ekuivalen dengan pemerintahan menjadi sangat besar. Sekian dari saya, terima kasih.